Ketika Syekh Nawawi Al-Bantani dan murid sekaligus pendampingnya, yaitu Syekh Najihun, bahwasannya Syekh Nawawi berbicara dan mengarangnya, dan Syekh Najihun yang menulisnya. Ketika kedua syekh itu sedang mengarang kitab Marakil Ubudiyah yang merupakan syarah, penjelasan, kitab Bidayatul Hidayah milik Imam Ghazali. Tiba-tiba lampu beliau padam sehingga menjadi gelap gulita, dikarenakan kehabisan minyak, hingga membuat proses menulisnya terhenti. Syekh Najihun pun berkata, "Ya Tuan, lampunya mati, aku tidak bisa menulisnya dikarenakan gelap, sehingga aku amat susah untuk menulisnya. Apakah Tuan akan menghentikan dalam mengarang kitab ini?" Tanya Syekh Najihun. Jawab Syekh Nawawi, "Jangan, lanjutkan saja." Kemudian Syekh Nawawi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika sekiranya kitabnya ini baik dan bisa bermanfaat bagi umat, maka beliau meminta cahaya agar beliau bisa meneruskan menulis." Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba ujung paina itu menyala. Riwayat lain menyebutkan jempol tangan kiri menyala dan bersinar hingga akhirnya beliau pun bisa menyelesaikan kitabnya tersebut. Karomah lainnya, pada zaman penjajahan Belanda, Syekh Nawawi sedang mengajar ngaji kepada murid-muridnya. Tak disangka-sangka tentara Belanda tiba-tiba datang dan menembaki orang yang sedang belajar ngaji itu. Semua muridnya mati, sedangkan Syekh Nawawi masih hidup. Tidak sedikit pun peluru mengenainya. Syekh Nawawi tetap duduk dan tidak terlihat oleh tentara Belanda. Bahkan tentara Belanda sampai kebingungan. Muridnya sudah dia bunuh, tapi gurunya tidak ada, entah kemana, ujar tentara Belanda. Setelah itu dikarenakan wilayah Jawa masih dijajah, Syekh Nawawi lantas pergi ke negara-negara Timur Tengah untuk belajar dan mengajar. Itulah sedikit karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan masih banyak lagi karomahnya. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di kampung Tenara dan wafat di Mekah dan makamnya di Mekah. Sedangkan Syekh Najihun, makamnya di kampung Sasak, Kecamatan Mauk, Tangerang.